Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui takdir seorang hamba bahkan sebelum seorang hamba tersebut dilahirkan dalam dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yursalu ilaihil malak, pada saat seorang manusia tersebut masih di dalam perut ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya seorang malaikat untuk melakukan tugasnya, yaitu menuliskan hal-hal yang akan terjadi kepada hamba tersebut. Bikatsbi rizqihi, malaikat tersebut menuliskan kepada hamba tersebut rizkinya, rezeki apa saja yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Wa ajalihi, dan malaikat tersebut menuliskan juga kapan kematiannya. Wa amalihi, amal-amal apa saja yang akan dilakukan oleh hamba tersebut. Wa syaqiyyun am sa'idun, dan seorang hamba ini akan menjadi orang yang celaka ataukah menjadi orang yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui takdir seorang manusia di sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, telah menuliskan takdir seseorang sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Hadis Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi seorang hamba rezeki yang akan ia dapatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya, sepantasnya bagi seorang muslim, sepantasnya bagi seorang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwasanya takdir yang sekarang ia jalani adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala yang terbaik telah Allah Subhanahu wa taala gariskan pada hidupnya. Maka jangan biarkan sifat hasad dan iri menghapuskan semua kebaikan yang telah kita amalkan di dunia. Karena seorang hamba yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ia meyakini bahwasanya takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada dirinya adalah takdir yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian, hati-hatilah oleh kalian terhadap sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqaba. Karena sesungguhnya sifat hasad ini akan meluluh lantakkan, akan menghancurkan pahala yang kita perbuat sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Kita tidak ingin menjadi seorang hamba yang merugi. Kita tidak ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat termasuk daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merugi. Kita susah payah melakukan amal-amal kebaikan di dunia, namun ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat amal-amal kita hangus dikarenakan sifat hasad yang ada pada diri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dosa hasad adalah termasuk dosa yang besar. Hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat itu pun sujud kepada Adam kecuali iblis. Fafasaqa an amri rabbih. Maka iblis tersebut telah fasik terhadap perintah Rabb-nya. Iblis hasad terhadap Adam. Iblis hasad merasa dirinya lah yang lebih mulia daripada Adam. Qala ana khairum minhu. Maka iblis pun mengatakan, "Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Dikarenakan engkau menciptakan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Sehingga ia merasa hina ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasad juga merupakan sifat buruk yang akan mengundang keburukan-keburukan lainnya, yang akan mengundang dosa-dosa lainnya. Lihatlah kepada cerita kedua anak Adam alaihi salatu wassalam yang mengantarkan salah satu anaknya yang bernama Qabil untuk membunuh saudaranya. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan oleh sifat hasadnya kepada saudaranya. Ia tidak ingin melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain melebihi atau bahkan sama dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ikhwani fid din, a'azzanillahu ayyakum. Hasad juga menjadikan kita tidak bisa menerima kebenaran daripada orang lain. Kita tidak ingin melihat kebenaran muncul daripada orang selain kita, yang nanti pada akhirnya menjadikan kita tetap berkubang kepada kesalahan, tetap berkubang kepada dosa, tetap berkubang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kebanyakan daripada ahlu kitab itu ingin sekali agar kalian kembali, agar kalian murtad daripada agama Islam kalian, yang dikarenakan sifat hasad mereka kepada kaum mukminin. Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Yang demikian itu dikarenakan mereka hasad terhadap kaum mukminin dari diri mereka setelah jelas kepada mereka sebuah kebenaran. Mereka tidak ingin menerima kebenaran berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sadar bahwasanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar. Mereka bahkan mengenali ciri-ciri seorang nabi yang benar sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu sebenarnya mengetahui kebenaran, mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang benar, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali ciri-ciri anak mereka sendiri. Namun satu-satunya yang menghalangi mereka daripada menerima kebenaran adalah sifat hasad mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguh pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan hanya satu agama yang aku ridhoi untuk kalian, yaitu agama Islam yang sekarang kita anut. Islam mengajarkan kita bagaimana cara makan yang benar. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara tidur yang benar.
Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara berniaga yang benar. Maka Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi masyarakat, bagaimana membentuk sebuah masyarakat yang baik. Maka untuk menjadi masyarakat yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syarrun nasi may yubghidun nas wa yubghidunah." Sejelek-jelek manusia adalah orang yang membenci orang selainnya dan orang yang lainnya membenci dirinya juga. Maka terbentuklah daripada di sini masyarakat yang jelek. Maka kebalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk membentuk masyarakat yang baik dengan saling mengasihi, dengan saling tidak hasad kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lainnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak kasih sayang terhadap orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwasanya hasad adalah sifat yang buruk bagi manusia yang akan merugikan manusia tersebut entah di dunia maupun di akhirat nanti. Maka sepatutnya bagi kita seorang muslim yang cerdas untuk menghindari sifat hasad agar tidak masuk ke dalam diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara-cara supaya hasad tersebut tidak masuk ke dalam diri kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Yang pertama adalah seorang hamba tersebut bertakwa dan bersabar, karena sesungguhnya sifat hasad itu timbul dikarenakan ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak tahu bahwasanya sifat hasad tersebut adalah maksiat yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak yakin bahwasanya takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia tidak yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah rezeki yang terbaik. Ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dia tidak bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada dalam hatinya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Alqamah radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya ayat tersebut menafsirkan tentang seorang hamba yang ketika ditimpa oleh musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan, kemudian ia sadar bahwasanya cobaan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kemudian dia bersabar terhadap cobaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kita harus paham bahwasanya hasad hanya akan membuat celaka kita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ia hanya akan merasa sempit, dadanya akan merasa sempit melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, maupun di akhirat maka dia akan melihat bahwasanya pahala-pahala amal-amal yang baik yang lakukan dia di dunia hancur lebur di hadapannya. Rasulullah mengatakan, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu akan menghancurkan, akan melantakkan sebuah kebaikan, akan menghancurkan amal-amal soleh kita sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Jangan sampai kita menjadi kaum jahiliyah sebelum diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang menghancurkan agama kaum sebelum kita adalah sifat hasad ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dabba ilaikum da'ul umami min qablikum."
sungguh kalian telah tertimpa dengan suatu penyakit hati sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian tertimpa dengan penyakit ini. Al-hasad wal baghdha, sifat tersebut adalah sifat hasad, sifat iri dengki kepada orang lain. Hiyal haliqah, sesungguhnya sifat hasad ini akan menggorogoti agama kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه الكريم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.